Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Unsu Billahi taala yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullahu taala. Dan pada malam hari ini saya mohon maaf ya. Ini tidak bawa peci ini jadi lupuh. Ya. Kita lanjutkan. Kita masih di bab al-ladzatu wal unsu fi qiyamil lail. Kelezatan dan kenyamanan yang dirasakan oleh orang-orang soleh tatkala mengerjakan sholat malam. Di halaman 119. Ya, kemarin disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang hayatu thayyibah berupa rasa qanaah, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hati, kebahagiaannya dan lain-lain, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh seseorang di dunia. Itulah yang disebut oleh Allah hayatu thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kenikmatan tersebut tidak ada kenikmatan yang menandinginya kecuali kenikmatan surga. Kemudian di paragraf 1, 2, 3 yang keempat di halaman 119. Wala syakka annal farahal mu'mini al-'abidi at-taqi bima manallahu bihi 'alaihi minal hidayati wal ilmi. Ini mana? Insyaallah. Muat apa ini? Muat ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya kebahagiaan seorang mukmin ahli ibadah dan yang bertakwa dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa hidayah, berupa ilmu, kemudian setelah ilmu itu diberi hidayah berupa amal dan diberi hidayah untuk menyebarkan ilmu. La yuqarinu bi farhihi bi kulli ma utiya min mata'id dunya. Itu semua tidak bisa dibandingkan rasa bahagia yang dia dapatkan tatkala dia mendapatkan perhiasan dunia. Minal mali wal markabi wa ghairi dzalik. Baik berupa harta, kendaraan dan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat darinya, fabidzalika falyafrahu. Yang demikian itu, tatkala kalian mendapatkan yang demikian itu, itulah yang selayaknya kalian merasa bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ay bihadza alladhi ja'ahum minallahi minal huda wad dinil haqqi falyafrahu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan diberi petunjuk pada agama yang benar, falyafrahu. Yang seperti inilah kita harus berbahagia. Fa innahu aula ma yafrahuna bih. Karena yang seperti ini, inilah sesuatu yang paling layak membuat seseorang itu merasa bahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ay min hutamid dunya wa ma fiha min zahratil faniyati dzahibati la mahalata. Yaitu dibandingkan remah-remahan dunia dan apa yang ada di dalamnya, berupa perhiasannya yang fana dan perhiasannya yang pasti berlalu. La mahalata. Tidak mungkin tidak, pasti berlalu dunia itu. Kita bahas sekarang paragraf ini.
Penulis di sini mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ilmu dan hidayah amal. Jadi hidayah sebagaimana sudah sering kita sebutkan, hidayah itu ada dua. Hidayah al-ilmu, hidayah ilmu berupa seseorang mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mana yang utama, mana yang tidak utama. Mana yang pahalanya besar, mana yang pahalanya lebih kecil dibandingkan yang lain. Ini pengetahuan. Kita pengajian. Kita pengajian, kita tahu, oh ini salah, ini benar. Ini hak, ini batil. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini baik, ini buruk. Ini amalan. Dan seterusnya. Tapi tidak berhenti di situ. Dituntut untuk beramal. Makanya para ulama, tatkala mereka mendapatkan ilmu, motivasinya itu yang pertama, beramal. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang belum aku kerjakan kecuali satu, yaitu tawaf di Ka'bah dengan kendaraan. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya sudah kulakukan. Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam 2 dinar. Berapa 2 dinar? 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 2 dinar? 8,5. 1 gram berapa mas sekarang? 1 juta? 1.500.000. Iya. Masya Allah ya. 1.500.000. Ini 8,5 gram emas. Ada uang bekam, kita unjuk duit 10 juta. Pak, ini tidak salah. Kaget bang. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Imam Ahmad dengar hadis ini, diamalkannya. Ya, beliau mengetahui hadis ini, bahwasanya Nabi SAW pernah mengupah tukang bekam 2 dinar, beliau tiru. Ya, artinya tidak berhenti sekedar tahu. Tahu Nabi pernah seperti ini, tahu Nabi pernah seperti ini. Melahirkan amal atau tidak? Pernah baca kitab ini, sudah pernah khatam, sebut nama kitab, khatam. Diamalkan tidak? Apa buahnya dari amal? Dari ratusan halaman itu. Mana buahnya amalnya? Kalau dia berhenti pada titik tahu saja, iya, dia namanya sekedar mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Sudah tahunya dia tentang apa yang dari syariat tadi baik dan buruk, halal haram tadi tidak membuahkan amal. Oleh karena itu kita butuh hidayah yang amal. Nah, kegembiraan seorang mukmin ahli ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan ilmu dan amal. Mendapatkan hidayah ilmu, kemudian hidayah amal, kemudian menyebarkannya. Itu kata beliau, kata penulis, tidak sebanding dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang tatkala mendapatkan perhiasan dunia berupa harta, kendaraan dan lain-lain. Tidak sebanding. Bahagia kita dapat itu. Siapa ngomong tidak bahagia? Siapa di sini ngomong tidak butuh duit? Butuh semua kita uang. Dan bahagia kita kalau dapat uang. Ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat rezeki. Tapi kenikmatan itu bagi orang-orang yang beriman tidak sebanding dengan kenikmatan tatkala dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Tidak sebanding itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk taat, tidak sebanding. Mudah bagi dia melaksanakan sholat berjamaah, mudah bagi dia
mendatangi majelis pengajian, mudah bagi dia untuk sedekah, mudah bagi dia. Itu bahagia. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini dijadikan dalil oleh penulis, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya inilah yang selayaknya kita berbahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, tadi hidayah kebenaran gembira, kemudian huwa khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu hutamid dunia, kata beliau sebut remah-remahan dunia. Karena kita hidup di dunia ini, dunia itu dibanding akhirat sudah sedikit. Dunia dibanding akhirat sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian itu lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik kata Allah dan lebih kekal. Sehingga dunia semua dunia ini, dunia dan seisinya ini, bukan yang kita miliki, bukan dunia yang kita miliki. Dunia dan seisinya ini, itu dibanding akhirat sedikit. Dari yang sedikit dunia ini, kita dapatkan sebagiannya lagi kan? Ya, sebagiannya kita dapat semuanya di dunia ini. Apakah semua dunia ini kita dapatkan? Tidak. Sedikit dari dunia ini kita dapatkan. Dari sedikit yang kita dapatkan ini, kita nikmati semuanya? Tidak. Kita nikmati juga sebagiannya lagi. Artinya, kita itu dari dunia ini mendapatkan yang sedikit, dinikmati sedikit, kemudian ya dapatnya sedikit. Nah, kemudian orang korbankan akhirat. Ya, orang korbankan akhirat demi dunia tadi. Ini bukan menggembosi kita untuk tidak semangat mencari dunia, bukan. Itu lain cerita. Ya. Nabi SAW, ada sebuah riwayat, kebetulan ada di kitab ini. Nabi SAW itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan, an Zaid bin Arqam anna Abu Bakrin istasqa fa utiya bi ina'in fihi ma'un wa aslun. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah diberikan minuman yang sebuah wadah berisi minuman, air dan madu. Falamma adnahu min faihi baka wa abka man haulahu. Tatkala beliau dekatkan minum, dia dekatkan air dan madu tadi di mulut beliau, beliau malah nangis. Dan membuat orang yang di sekitarnya pun menangis. Fasakata thumma ada fabaka hatta dhannu an la yaqdiru ala mas'alatih. Kemudian beliau diam, kemudian beliau kembali menangis. Sampai orang-orang mengatakan Abu Bakar tidak mampu menyelesaikan itu, minum tadi. Thumma masaha wajhahu wa kaffa an bukai. Wa kaffa anil buka. Kemudian beliau usap wajahnya, beliau berhenti nangis. Faqalu ma hajaka ala hadzal buka. Wahai Abu Bakar, apa yang mendorongmu tadi untuk menangis? Faqala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yadfa'u anhu syai'an. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau seolah-olah menolak sesuatu. Wa yaqul ilaika anni. Beliau mengatakan jauh dariku. Walam ara ma'ahu ahadan, padahal aku tidak melihat seorang pun bersama beliau. Faqultu ya Rasulullah araka tadfa'u anka syai'an. Kemudian aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi aku melihat Anda menolak sesuatu, menghindari sesuatu. Wala ara ma'aka ahadan, padahal aku tidak melihat bersamamu seorang pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam hadhihi dunya. Itulah dunia, kata. Tamatsalat li bima fiha. Ditampakkan kepadaku
dengan semua yang ada di sisinya, dengan semua yang ada padanya. Faqultu laha ilaika anni, maka aku mengatakan pergi dariku, menjauh dariku. Fatanahat, kemudian dunia itu menjauh dariku. Wa qalat amma wallah, kemudian dunia tadi mengatakan, ama wallahi la in falat minni la yanfalat minni min ba'dik. Seandainya engkau tadi menoleh kepadaku, engkau tadi tertarik kepadaku, maka tidak ada yang menghindar dariku setelahmu. Semua akan tertarik. Fakhashitu an takuna qad lahiqatni fadzakal ladzi abkani. Dan aku takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an takuna qad lahiqatni, bahwasanya dunia tadi akan menjumpaiku, mendekat kepadaku, dan itulah yang membuatku menangis. Artinya dunia itu dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tetap mendapatkan dunia. Bahkan di kesempatan sebulan sebelum wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Muwaibah, wahai Abu Muwaibah, aku itu dipilihkan, kata beliau. Aku dipilihkan antara dunia dan semua isinya. Dunia dan semua isinya. Ya. Hidup kekal di dalamnya. Setelah itu masuk surga. Ya. Pilihan keduanya adalah aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surga. Kata Abu Muwaibah, wahai Rasulullah, pilihlah dunia dan segala isinya, hidup kekal di dalamnya, kemudian masuk ke dalam surga. La wallah, tidak demi Allah wahai Abu Muwaibah, aku telah memilih berjumpa dengan Allah dan masuk surga. Ya, ini dunia yang dihindari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan dunia. Dan kita berusaha untuk mencari dunia, memenuhi kewajiban kita, menafkahi diri kita dan anggota keluarga kita. Tapi bukan kita jadikan bahan kebanggaan. Masa sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian ini yang kita jadikan alat kebanggaan. Kemudian kita menghormati orang lain berdasarkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya ini. Kalau kita melihat orang-orang ahlud dunia, disitulah kita menghormati orang itu karena dunianya. Pernah saya sampaikan di sini bahwa para ulama mengatakan salaman dengan seseorang yang terkenal karena dunianya, bangga kita salaman dengan orang tersebut karena dunianya. Dia artis, dia ini karena dunianya, karena dia populer, karena dia orang kaya, karena dunianya, makruh. Ya. Pas kita menjelaskan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemarin. Dan kata para ulama mengatakan di buku ini dikatakan sehingga seseorang yang demikian kondisinya, dia belumlah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dapat hal tersebut, tapi ingat ini adalah sesuatu yang bakal pergi. Sesuatu yang tidak kita nikmati tatkala kita nanti dikubur. Dunia itu. Wasatasilu idza wafaqaka Allah li'ibadati wal ilmi billah. Dan engkau akan sampai kepada tingkatan tanzuru ila man yafrahu bimalin ja'ahu, pada tingkatan seseorang yang berbahagia mendapatkan harta yang dia dapatkan, atau mendapatkan kedudukan yang dia peroleh, atau mendapatkan keberhasilan yang dia dapatkan. Nazratal isfaqi wa rahmah, engkau justru memandangi orang-orang seperti ini dengan sudut pandang kita malah kasihan. Di titik tertentu kita melihat orang yang bergembira tatkala dia menang pemilu. Itu kan menang pemilu itu syukuran wong, berbahagia.
Di titik tertentu kita malah lihat kasihan. Tapi jangan antum sering. Ada orang itu kasihan karena udah dapet. Ya, kita kasihan, benar kasihan. Dia bakal meminggul tanggung jawab yang besar. Seseorang di akhirat nanti tatkala dimintai tanggung jawab untuk dirinya sendiri, itu repot untuk dirinya sendiri. Ini dimintai tanggung jawab atas 250 juta orang. Antum pernah mungkin ya, antum yang sering bagi-bagi sembako misalnya itu ya. Di Palembang ini ada kadang-kadang kita melihat kemiskinan di titik tertentu yang tidak pernah kita bayangkan. Ada orang semiskin ini. Saya tidak pernah bayangkan ada orang semiskin itu. Ya, kita pernah lihat di pojok-pojok Palembang orang itu, ya Allah, kehidupan seperti itu. Lihat rumahnya menangis gitu. Nah, orang-orang seperti ini akan menanyakan para pemimpin tadi. Yang kita tidak nyangkut ada kehidupan di tempat sedalam ini. Ya, yang mereka tidak bakal pernah ketemu, nanti ketemu di akhirat. Ya, nanti di titik tertentu kita kasihan dengan orang-orang seperti itu. Haitsu farahu bima la qimata lahu fil haqiqah. Mereka bergembira dengan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki nilai. Li'annahu mahma utiyal insanu min khairatit dunyawiyah fa innaha satazul. Betapapun seseorang mendapatkan kebaikan dunia, itu sesungguhnya akan lewat. Fa idza tafakkarta fin ni'amil lati an'amaha rabbuka 'alaika satajiduha asyrafa minan ni'amihim fid dunya. Maka kalau engkau merenungkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka engkau akan dapati itu adalah sebaik-baik kenikmatan di dunia ini. Wa sayabqa atharuha al-'azim bimasyiatillahi fil akhirah. Dan pengaruhnya, dampaknya tadi juga akan membekas nanti sampai ke akhirat. Wa hal hunaka a'zamu ni'matin wa akbaru minnatin mimman isti'malahu rabbuhu fima yuhibbu. Adakah kenikmatan yang lebih besar, yang lebih agung, karunia Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan seseorang pada sesuatu yang Allah cintai. Tatkala kita berbuat taat, itu kita sedang dipekerjakan Allah pada sesuatu yang Allah cintai, dan itu besar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man kana Allahu yuhibbuhu ista'malahu fima yuhibbuhu mahbubuhu." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah akan memperkerjakan orang tersebut pada sesuatu yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah karunia yang besar. Ya. Makanya kelezatan salat malam kemarin ini, ya, karunia yang besar. Nanti kita akan ada kisah-kisah orang-orang sampai dia sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bangun malam, baru bangun malamnya. Ya, dan sebagian para salaf bergembira ya, tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia sampai menjumpai malam. Qala Thabit Al-Bunani rahimahullah. Thabit Al-Bunani ini muridnya Anas bin Malik, 40 tahun menemani Anas bin Malik. Ma syai'un ajiduhu fi qalbi aladzu indi min qiyamil laili. Tidak ada sesuatu yang kudapati, yang kurasakan di dalam hatiku yang lebih lezat menurutku melebihi salat malam. Wa kana Harun bin Ri'ab idza qama litahajjudi qama wa huwa masrurun. Harun bin Ri'ab kalau dia terbangun untuk mengerjakan tahajud, maka beliau bangun dengan kegembiraan. Masya Allah ya. Kalau kita bangun, kita kan misalnya ada janji besok
janji besok ketemu klien. Cair loh Kak. Pasti kita tunggu-tunggu besok pagi itu. Lama besok pagi nih. Kalau bisa tanda tangan ini selesai nih. Sehingga peluang-peluang untuk gagal tuh lewat. Kalau nunggu, lama nunggu 12 jam tuh lama. Karena selama 12 jam itu akan terjadi peluang ini batal. Kita tunggu. Pagi-pagi kita bangun bahagia. Inilah hari yang kutunggu-tunggu. 5 miliar cair. Ya. Tunggu, seneng. Nah, itu adalah kebahagiaan kita. Kebahagiaan mereka tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bangun malam. Tatkala bangun malam, wah ya Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala banyak orang tidur. Ya, syukur mereka senang. Wa qala Sufyan rahimahullah, "Idza jaa al-lailu farihtu." Kalau malam tiba, aku pun merasa gembira. Wa idza jaa an-naharu hazintu. Kalau tiba siang hari, maka aku bersedih. Wa qala ba'du salihin li arba'una sanatan. Aku memiliki usia 40 tahun. Ma ghanami illa tulu'il fajri. Tidak ada ghanimah yang aku dapatkan kecuali aku anggap sesuatu yang sangat luar biasa itu kecuali ma ghanami, aku tidak, maksudnya tuh mungkin maksudnya adalah tidak ada yang kutunggu-tunggu, aku jaga-jaga itu kecuali terbitnya subuh. Maksudnya aku malam-malam itu ibadah sehingga aku tunggu-tunggu ini. Jangan sampai keluar waktu malam sehingga tiba waktu subuh aku udah ngapa-ngapa. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa bahagia hatinya tatkala di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu seseorang itu berbisik-bisik. Seseorang itu berseru. Nah, itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya, wa ilhah fi du'aihi, dan merengek berdoa kepada Allah. Jadi malam hari mereka bahagia, itu yang buat mereka bahagia adalah bisa bermunajat dengan Allah, bisa berdua-duaan dengan Allah, bisa membaca Al-Quran, bisa merengek dan berdoa kepada Allah. Itu yang membuat mereka bahagia. Nah, kita lanjut sekarang halaman 121. Halu ba'du al-mu'asirin fi qiyamil lail. Kondisi orang-orang zaman sekarang yang rajin mengerjakan sholat malam. Sehingga kita itu punya gambaran. Karena selama ini mungkin kita dapat gambaran tentang kisah generasi salaf, kisah orang-orang soleh di masa terdahulu, tentang sholat malam mereka, sehingga berat bagi kita untuk meneladani hal tersebut. Nah, penulis di sini membawakan kisah-kisah orang di zaman sekarang. Ya, kita baca. Kam yataladzadul ladzina yaqumuna al-laila salatan wa du'aan wa dzikran wa munajatan lillah. Betapa menikmati kelezatannya seseorang yang berdiri di malam hari, dia mengerjakan salat, dia berdoa, dia berzikir, dia bermunajat kepada Allah. Wala yash'uruna bi sa'adati wal unsi fahasb. Mereka tidak hanya merasakan kebahagiaan, kenyamanan itu semata, tapi mereka merasakan kelezatan seperti lezatnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan terbaik di dunia. Bahkan lebih hebat lagi kebahagiaan mereka. Hati mereka bahagia, lebih bahagia dari orang yang jatuh cinta. Hina tamakkanahu min ma'syuqatihi nikahan la safahan. Lebih bahagia dibanding orang-orang yang dia bersama dengan orang yang dia cintai lewat jalur pernikahan. Itu bahagia. Ya. Bukan orang yang zina. Bahkan lebih bahagia dari itu.
walahum ibarun wa qasasun yaktumuha. Sebenarnya kata beliau, kisah-kisah ini disembunyikan oleh orang-orang tersebut karena mereka takut akan riya. Tapi walakinni waqaftu ala mendapatkan. Akan tetapi aku mendapatkan sebagian dari kisah-kisah ini langsung diceritakan oleh sebagian orang atau cerita orang-orang yang bergaul dengan mereka yang rajin ibadah ini, dari anaknya atau kerabatnya. Kadang-kadang kalau kita safar dengan orang soleh, nanti kita lihat kebiasaan mereka sholat malam. Nah itu bisa cerita di sini kata beliau. Di antaranya adalah kata beliau rajulun kabirusin. Ada seseorang yang sudah tua. Yaqumu minal laili qarabata 3 sa'at. Dia berdiri sholat malam itu hampir 3 jam. Wa yuhayyi'u makanahu lil qiyam. Dia siapkan tempatnya itu untuk salat malam. Disiapkan, dirapi, dibersihkan. Wa yasta'iddu lidzalik, dia sendiri juga menyiapkan diri. Wala yakadu yafturu lailatan anil qiyami hatta fi ahlakidh dzuruf. Dan dia tidak pernah futur satu malam pun mengerjakan salat malam walaupun dalam kondisi gelap mencekam. Ini orang tua, ya, kabirus sin, seorang yang sudah sepuh. Saya pernah waktu di Masjid Nabawi, ya ada orang tua. Tapi masya Allah, ya, saya saja tuh bingung nak baca apa lagi nih. Ya, zikir-zikir, bapak itu ya Allah, tidak berhenti. Pokoknya saya bertemu dia 2 jam sebelum azan subuh. Berarti dia dari sebelum itu lagi. Ya. Bapak itu tak berhenti-berhenti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang indah. Saya dengar dia ngomong, sebut oleh dia. Ya. Dia sholat, kemudian dia doa. Dia sholat lagi, dia doa. Sudah tua. Karena dia tidak bisa sujud di lantai lagi. Berdiri saja dia, berdiri, nanti duduk, doa, terus seperti itu. Dan kita yang melihatnya itu masya Allah, ya, sehingga kita mendapatkan itu pengalaman spiritual yang luar biasa. Pemandangan-pemandangan seperti itu. Artinya ada orang-orang yang memang mereka menghabiskan malam-malamnya itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain kata beliau, wa a'rifu man yahfadhu qabla ayyanama. Aku mengetahui ada seseorang yang menghafal sebelum dia tidur setiap hari qadran minal Qur'an. Ya. Sejumlah tertentu dari Al-Qur'an. Liyaquma bihi baina yadaillah fi qiyamil laili an dhahril qalbi. Ya. Yang dia nanti gunakan ayat-ayat ini, hafalan-hafalan ini untuk dibaca saat sholat malam tanpa lihat mushaf. Jadi benar-benar siap-siap nih kan. Sebelum tidur hafalan dulu, ngecek hafalan ini lagi nak baca. Sekian halaman yang mau dibaca di sholat malam, siap-siap. Yang mereka persiapkan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sebenarnya bisa ukur diri kita. Di mana posisi kita itu dalam mengejar surga? Karena di level masyarakat awam, ya, level masyarakat awam itu menyadari bahwasanya surga itu didapatkan dengan menjalankan perintah tanpa menjauhi larangan. Masyarakat awam seperti itu. Masyarakat awam kadang-kadang ya prinsipnya itu. Yang penting kita sholat, yang penting kita rajin sedekah, kita bangun ke masjid, insya Allah surga. Ya. Mereka tidak melihat sisi yang lain, bahwasanya takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi larangan. Ya. Udahlah, saro-saro kita nak nyari makan harto ini, menghindari ini. Pokoknya yang penting kita rajin sholat, rajin sedekah, bangun masjid, surga insya Allah. Saro nian masuk surga. Itu aja mereka. Ya.
Penting kita tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun. Itu. Nah, kita yang ngaji nih, kita tuh mau memperbaiki diri dari itu. Nah, kadang-kadang tahapannya kan beda-beda kita ini. Setelah kita kenal hidayah, sunnah ini kan beda-beda tahapannya. Ada di antara kita pokoknya menyadari, sudah. Selama aku tidak mengikuti aliran-aliran selain ini, insya Allah surga ini. Inilah jalan kebenaran. Ya, sebagian orang seperti itu. Dia tidak sadar bahwa agama itu butuh amal. Nah, ternyata setelah kita buka lagi wawasan kita, ada orang yang benar-benar menyiapkan ibadah mereka. Seperti ini contohnya tadi. Disiapkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita misalnya sedekah. Ya, kita gaji kita berapa? Nah, itu kita siapkan anggaran memang untuk sedekah. Ini sekian persen untuk sedekah. Ya. Sekian ini jumlah tertentu untuk rutinitas. Kan ada kisah yang awan itu hadis Nabi SAW, ada suara dari langit, aski hadi kota fulan, siramilah kebunnya si fulan. Dari atas langit ngomong seperti itu. Sehingga orang ini, kata Nabi SAW, diikuti awan tadi. Kemudian awan tadi turun di satu tempat tampungan air, kemudian airnya terus ngalir. Ya, airnya terus ngalir. Sampailah air itu jatuh di kebun si fulan. Persis. Kemudian kenalan dia sama orang tersebut. Siapa nama Anda? Fulan, katanya. Tadi aku dengar suara dari langit berseru, menyebut namamu. Apa yang dilakukan dengan kebun ini? Kata dia mengatakan, aku bagi 3 kebun ini. Hasil panen aku bagi 3. Sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk kebutuhanku, sepertiganya lagi untuk bibit. Artinya direncanakan memang. Orang-orang itu berbuat baik. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan seperti ini. Kemampuan manajemen waktu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan manajemen harta dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nunggu kayo, kapan kita sedekah? Dan kekayaan sedekah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari nominal. Antum tahu kisah, tentu saja anda yakin antum tahu kisah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq tatkala sedekah. Ditanya oleh Nabi SAW tatkala Umar bawa hartanya. Kata Nabi SAW, apa yang engkau tinggalkan untuk anggota keluargamu? Apa kata Umar? Mislahu, yang semisalnya. Ya. Kemudian tatkala Abu Bakar Siddiq ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktuhumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dari sini para ulama mengambil istimbat bahwasanya sedekah itu dinilai dari prosentase, bukan nominal. Umar tidak menyebut jumlah hartanya sekian, ya, tapi dia mengatakan yang aku sedekahkan, tinggalkan setengahnya, berarti aku sedekah 50%. Abu Bakar sedekah 100%. Jadi kalau kita hitung kondisinya adalah ini ada tabungan, ya, ini ada sedekahnya, kemudian saldonya. Ya, seseorang punya tabungan 500.000, kemudian sedekahnya 250.000, saldonya tinggal 250.000. Berarti dia sedekah 50%. Ada seseorang punya tabungan 50 juta. Dia sedekah berapa nih sebelum mak baginya? 10 juta. Berapa persen berarti? Sisa 40 juta. Berapa persen berarti sedekahnya? 20%. Orang enak nerimanya itu yang 10 juta. Pihak panitia masjid, pihak apa ini senang. Oh bapak ini masya Allah sedekahnya 10 juta. Yang ini tadi sedekahnya 2,5, 250.000 sedekahnya cuma.
Hakikatnya orang ini lebih banyak mana yang sedekah? Yang 250.000. 50% di sedekah. Orang ini sedekah 10%. Oleh karena itu, kalau kita nunggu kaya mau sedekah, lebih berat lagi. Ya. Antum sekarang punya tabungan 100.000. Sedekah 10.000, oh mudah. Itu sudah sedekah 10% dari harta antum. Antum sedekah 50.000, masih mudah. 50% dari harta antum. Mudah, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya duit 1 miliar. Sedekah 100 juta, berat. Padahal itu masih 10%. Oleh karena itu kalau kita nunggu kaya baru mau sedekah, susah. Ya, lebih repot lagi. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai demikian. Ya, di manage. Mereka manage harta mereka manage waktu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dulu, nanti ba'da Isya kita lanjut kembali.
Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada kisah tentang seseorang yang membaca sejumlah halaman mungkin di dalam Al-Qur'an yang dia hafal, dia siapkan kemudian digunakan untuk nanti sholat malam. Namun kita tidak memungkiri jangan sampai kita patah semangat melihat bahwasannya sholat malam itu hanya untuk orang-orang yang banyak hafalannya saja. Bagi kita yang memiliki keterbatasan dalam hafalan, juga ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dan selain keduanya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi fi Ibrahim, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan, telah perkasa lagi maha bijaksana. Farafa'a yadayhi faqala. Kemudian tatkala membaca ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku, wa baka. Beliau menangis. Faqala Allah, ya Jibril, idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika walanasu'uka. Katakan kepada dia, kami akan membuatmu ridho berkaitan tentang umatmu, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Kemudian dalam riwayat disebut dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata faqara'a bi ayatin hatta asbaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di satu malam, beliau hanya membaca satu ayat sampai pagi. Yarka'u biha wa yasjudu biha. Beliau ruku dan sujud. Ya, bolak-balik pas berdirinya menggunakan ayat tersebut. Ya, jadi baca ayat ini ruku, sujud. Nanti berdiri baca ayat ini lagi, ruku, sujud. Apa ayatnya? Yang tadi. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Ya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau memberikan ampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau tetap maha perkasa, tetap maha bijaksana. Ya. Jadi kalau engkau mengazab mereka ya Allah, mereka itu hambamu. Sayangi mereka maksudnya, minta itu. Ya. Kalau engkau memaafkan mereka, itu bukan berarti engkau lemah, tidak mampu menghukum. Engkau tetap maha perkasa dan maha bijaksana. Falamma asbaha qultu ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhil ayata hatta asbahta. Wahai Rasulullah, Anda senantiasa terus-terusan membaca ayat ini sampai pagi. Qala inni sa'altu rabbi syafa'ata li ummati fa'ataniha. Sesungguhnya aku minta kepada Tuhanku syafaat dan untuk umatku,
dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Wa hiya nailatun insyaallah man la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat tersebut akan didapatkan insyaallah oleh mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, nah Nabi cuma baca satu ayat sepanjang malam. Artinya bisa saja kita baca berulang-ulang. Ada satu ayat yang kita hafal, kita baca tafsirnya untuk tadabbur. Ya, dengar kajian tentang ayat tersebut. Ini tafsir surat Al-Ikhlas di YouTube. Dengar tuh sampai masuk di hati kita. Nah, kita akhir nanti tahajud menggunakan surat tersebut. Ya boleh. Kemudian terkait hadis ini tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita umatnya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertauhid. Yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya penting sekali kita belajar tentang tauhid. Ya, jangan antum remehkan belajar tauhid. Karena kita itu belajar tauhid itu bisa kita katakan tidak begitu rinci. Sehingga ada peluang-peluang yang masih terbuka kita melakukan perbuatan syirik. Ya, di antaranya adalah kita tidak menyandarkan sebab pada Allah Subhanahu wa taala. Sering masih di antara kita misal mengatakan karena ada dia nih nah hujan. Nah, karena ada dia nah kita sial. Berkat pensil inilah ini bisa sukses ujian dan seterusnya, ucapan-ucapan seperti itu. Ya, itu yang perlu kita hindari. Artinya ada, balik lagi poin ini, Nabi SAW baca itu satu ayat. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Dan itu banyak beberapa kali dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kisah berikutnya, wa a'rifu man idza staiqadha minan naumi liqiyami yakhirru mubasharatan fi katsirin minal layali sajidan lillahi minal farahi wasururil wal ghibtah. Aku mengetahui ada seseorang yang tatkala dia bangun dari tidurnya untuk mengerjakan salat malam, belum salat ini, untuk mengerjakan salat malam, yakhirru mubasharatan. Bangun tidur langsung sujud syukur. Fi katsirin minal layali sajidan. Di kebanyakan malam, memang dia tidak tiap malam sujud. Tapi di kebanyakan malam tatkala dia bangun, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena bergembira dan bahagia. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan Allahumma lakal hamdu ala an faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu karena engkau telah mengutamakan aku dari kebanyakan ciptaan-ciptaanmu dengan keutamaan yang banyak. Lakal hamdu an aiqadhtani wa aktsarun nasi naimun fi hadhihi sa'ah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan aku di mana di jam-jam seperti ini manusia banyak tertidur. Lakal hamdu an razaqtani hubbal qiyami wa katsirun minan nasi yuhibbur raqad wan nauma wal firash. Ya. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku rizki rasa cinta kepada salat malam. Sementara banyak manusia lebih cinta kepada tidur, kepada tempat tidurnya, pada kasurnya. Tsumma yubadiru ila qiyamil lail. Baru setelah itu dia mengerjakan salat malam. Aduh, ini masih zaman sekarang ternyata, Pak. Ya, sehingga kita tidak pesimis-pesimisnya orang-orang seperti kita yang di akhir zaman juga mampu melakukan hal-hal seperti ini. Ya, kalau kita mengandalkan kisah-kisah para salaf yang berat, jauh sekali rasanya. Sampai seorang tabi'in itu tatkala kakinya pegel dipukul oleh dia. Ya.
dipukul kakinya kalau pegel. Ya. Orang-orang sebelummu itu menghidupkan malam. Nah ini susah kalau kita nanti dicerita aja ini, wah, tidak terbayang gitu. Kakinya capek, bukan dipijit. Digepuk. Ya, itu berat. Nah, ada orang-orang seperti ini yang merasakan betul bahwasanya sholat malam itu anugerah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menimbulkan rasa bahagia yang patut disyukuri. Sampai dia sujud syukur. Wa a'rifu man kana fis sabiq yaqumul lail masyaqqatan wa kulfatan. Aku juga mengetahui ada seseorang yang dulu tatkala ngerjakan salat malam itu beban bagi dia. Wa kana qad marra alaihi anna ba'da salafi makathu yaqumuna laila 20 sanah bimasyaqqatin wa ta'abin. Dan ada juga kisah-kisah sebagian salaf bahwasanya mereka melewati masa-masa di antaranya 20 tahun mengerjakan salat malam dengan beban dan rasa capek. Tsumma ba'da dzalika wajadu ladzatan wal unsa fi qiyamil lail. Setelah 20 tahun perjuangan dia. 20 tahun perjuangan. Ya, artinya menemukan rasa nikmat dalam ibadah itu tidak sebentar. Makanya kita bahas kemarin isbiru wasabiru warobitu. Sabar, kemudian wasabiru, menang-menangan. Siapa yang hilang sabarnya? Menang-menangan. Selama 20 tahun dia bertahan. Sampai setelah 20 tahun baru dia menemukan kelezatan dan kenyamanan sholat malam. Wa ba'da anna kabida qiyamil laili qarabata sab'a asyarata sana. Wajada misdaqa kalamihim. Setelah dia melewati, orang tersebut melewati, dia baca kisah salaf tadi. Setelah dia melewati kurang lebih 17 tahun, baru dia mendapati benar kisah itu ternyata. Aduh. Faqad wajada anna as'ada awqatihi fi qiyamil lail. Baru dia dapati waktu yang paling membahagiakannya adalah saat sholat malam. Sehingga dia tunggu-tunggu ya, malam tersebut dengan rasa rindu yang berat untuk mencicipi kenikmatan sholat malam, membaca Al-Quran, tatkala berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qama yubadiru ila dzikrillah, tatkala dia bangun, dia bersegera zikir kepada Allah, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengerjakan salat malam. Tsumma yatawaddaa, kemudian dia berwudu, wa yatatayyabu. Yatawaddau wa yatatayyabu wa yutayyibu. Kemudian dia berwudu dan dia menggunakan parfum dan memparfumi musallahu, tempat solatnya. Alladzi a'addahu liqiyamil laili bi afdali wa aghla bukhurin indahu. Ya. Dia berikan wewangian tempat solatnya tersebut dengan bukhur yang paling afdol dan paling mahal yang dia miliki. Masya Allah. Disiapkan nian Pak berarti. Masya Allah. Tsumma yalbasu mislah. Kemudian dia pakai mislah. Mislah itu yang pakai Imam Masjidil Haram, Pak. Kan gamis. Yang baju warna hitam, putih itu, yang ada emas itu sininya, nama mislah. Nah, itu pakai mislah dia. Alladzi khassasahu liqiyamil lail. Dia punya mislah khusus untuk salat malam. Dandanian memang berarti. Salat malam itu. Itu Jumatan yang kucel. Padahal ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sebuah hadis ya. Saya cari dulu hadisnya. Yang menyuruh kita untuk Jumatan itu baju khusus. Baju khusus Jumatan. Bentar.
Nah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yaumal jum'ati fara'a alaihim thiyaban nimar. Pada hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau melihat sebagian dari mereka menggunakan baju wol. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, "Ma'ala ahadikum in wajada sa'atan ayattakhidha thawbaini li jum'atihi siwa thawbi mihnatihi." Beliau mengatakan, apa susahnya jika salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kemudahan, punya harta, membeli dua baju khusus untuk Jumatan selain baju kerjanya. Itu Nabi ngomong. Itu kita kan kalau Jumatan pakai baju begawi galau itu. Beda. Iya. Jangan ngomong tidak. Ini levelnya lebih lagi sudah. Levelnya sudah qiyamul lail. Masya Allah. Yaqul Allahumma innaka ta'lamu anni lam atajammalu hadzal jamala. Ya Allah, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya tidaklah aku berdandan dengan keindahan seperti ini. Wa atatayyabu hadzat tiba li ghairika. Dan aku berparfum, berwangi-wangian dengan parfum ini bukan untuk selainmu, untukmu. Tsumma yasifu li salati qarabata sa'ata wa nisf. Kemudian dia mengerjakan salat kira-kira 1,5 jam. Wa yajidu lidzalika nasyatan wa ladzatan la tusaf. Dan dia merasakan rasa semangat, rasa kenikmatan yang tak mampu digambarkan. Walau wajadna ma wajada haula'i minal unsi warrohati wasa'adati fi qiyamil lail. Seandainya kita mendapati apa yang mereka rasakan, ya, berupa kenyamanan, rasa istirahat, rasa kebahagiaan tatkala mengerjakan sholat malam, latusabiqonna ila qiyamil laili wa munajatil karimil wahhab. Niscaya kita akan bersegera bermunajat, mengerjakan sholat malam, bermunajat kepada yang maha mulia lagi maha pemberi anugerah. Nas'alullaha min fadlih. Dan kita mohon kepada Allah karunia-Nya. Nah, jadilah dulu ini. Masih banyak. Ya. Wah, masih banyak nih. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari kisah-kisah ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita ya. Selama ini kita itu tidak punya inspirasi. Nak ngambar ke pakai hadis atau motivasi, hadis atau motivasi ini, nyingok para salaf ngerasa gitu jauh. Nah, ternyata ada orang-orang zaman sekarang yang memang memperjuangkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, ingat hadis sajalah ketemu ya Jumatan, ingat diamalkan. Ya, seperti Imam Ahmad tadi, dia diamalkan tatkala baca. Berat ngamal ke ngenjuk tukang bekam 2 dinar. Itu beliau tidak melihat tarif berarti kan. Yang dipikirkan oleh Imam Ahmad cuma niru Nabi. Ya, yang belum diamalkan oleh Imam Ahmad cuma tawaf dengan kendaraan karena tidak boleh lagi. Zaman beliau ya. Karena zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi haji tawaf ifadah itu pakai onta supaya dilihat oleh orang tujuannya. Supaya orang-orang lihat yang hadir tatkala itu ratusan ribu sahabat yang hadir di Haji Wada itu. Jadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Imam Ahmad, itulah sunnah yang belum aku lakukan. Karena tidak bisa lagi. Ya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setahu aku setelah aku baca-baca hadis-hadis itu yang belum aku kerjakan. Karena tidak bisa. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan inspirasi ya, semakin mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dengan penuh kesadaran akan kekurangan yang kita miliki. Bahwasanya kita itu benar-benar pelan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Mu'adz bin Jabal, beliau sendiri mengatakan, lariku dari neraka itu lambat. Dan perjalananku menujumu itu juga lambat. Ya, penuh lelah. Nah, itu level
Mu'adz bin Jabal mengatakan seperti itu. Ternyata kita itu bukan lagi lambat, ya. Ngesot beda kita ternyata. Ya. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama ini. Dan kita minta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Sudah 8:30 kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.